Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Gomes podcast hari di sesi artis, yaitu lagi, audio review mistis. Seperti biasanya kita di sini akan mereview cerita-cerita yang seliweran dari cerita yang mengirimkan di Gmail, pengalaman orang atau yang ada di sosial media. Nah itu Gue juga ini ada salah satu yang mau direview di cerita tuh. gimana tuh nah. Cuman gue tidak akan menyebutkan nama platform sosmednya. Jadi gue dapat cerita di TikTok. Goblok. Nah, salah. Anjing babang dong ini ngejelaskan anjing gue so bijak banget anjing tidak menyebutkan sosial medianya. Goblok anjing ngomong TikTok. Pokoknya adalah gue itu dari FYP gue ya. Si kan tah karek bener tah si Gomes Podcast dibuka akun teh. Adalah seliweran FYP, kan biasanya FYP itu cewek semua. Nah, kalau yang ini wah cerita mistis. Rada alhamdulillah Ya, ininya. suatu kebanggaan ini. Berarti kita harus menceritakannya. Itu yang gua kirim lo itu. Gua kirim. Mana? Ada ceritanya tuh seorang pasutri. Pasutri yang selingkuh bukan tuh. Tuh, anjir jangan itu mah. Eta mah dibinjang ranjang. Dipijang lajang. Ih segala disebut kerja di dia. Dia kan ngopi naon? Kopi gajah. Kopi gajah. Rokona naon? Siglatur. Signatur. Madep dia anak sebelah. Insyaallah ya. Semoga. Kan dulu juara udah enggak? Udah enggak. Lanjut ah. Lanjut ya. Jadi gua tuh seliweran pas buka di TikTok Kumis Podcast. Ada cerita dan ceritanya tuh seperti ini. Gimana? Seorang pasutri dari kota. Cuman mereka tuh mau pulang kampung. Kotanya disebutkan enggak? Enggak disebutin. Oh, sok lanjut. Pokoknya mereka tuh pulang kampung, Dri. Tapi ke kampung sih cowoknya. Berarti kalau si ceweknya mah mertua lah ya. Mertua. Nah, Oke, lanjut. ke suatu kampung datanglah si mertuanya tuh kebetulan bapak yang cowoknya tuh LT. Oh, bukan RW. Kan eta mah mana RW? Bapak mana RW? Bapak iya. Oke, lanjut. Jadi kan biasanya kalau misalkan di rumah RT tuh suka ada, enggak di semua juga sih. Enggak di semua juga, ini mah kebetulan. Ada disimpan keranda di sana tuh kain kapan perlengkapan meninggal. Anjir. Di Sebelum ke cerita di rumah Pak RT tuh. di rumah Pak RT ada keranda disimpan di keranda gitu. Di belakangnya tapi belakang rumah. Kalau rumah lu disimpan keranda mau nggak? Kira-kira? Asal DP-an lawe ini. Oh anjir emang ku duit banget kasihan. Oke lanjut. Janganlah bisi geuman. Jangan. Soalnya kan di rumah gua auranya udah enak kan ya. Kalau takutnya kalau disimpan kayak gitu malah terjadi hal-hal yang anjing ya dan kita memang horor gitu tapi jangan dibawa ke dalam kehidupan juga gitu maksudnya tuh. Iya. Lanjut gak nih? Cukup ku horor cicilan gitu. Cicilan deh. Oke lanjut ya. Jadi mereka tuh pulang kampung. Nah kembali ke rumah Pak RT tadi. Ya. Itu tuh ada keranda, ada kain kafan, perlengkapan meninggal lah. Udah 2 hari di sana. Si cewek ini makan istrinya. Maksudnya tidak terlalu tahu di daerahnya gitu maksudnya karena kan baru-baru ke situ. Bukan orang sana lah. Mungkin belum tahu lingkungannya lah gitu kan. Nama-namanya gitu kan orang-orangnya nggak tahu. Nah, pas di hari kedua tidur lah kan biasa. Layaknya seorang pasutri. Tidur. Cuman anehnya tuh ini si cewek mendengar suara dari keranda itu tuh berisik. Kayak ada jeritan. Kayak suara bising lah gitu di keranda itu. Lantas dia itu membangunkan suaminya, Dri. Membangunkan suaminya. Kalau membangunkan rumah mah engke deui. Kan Geus penting. Kenapa tuh alasannya? Ya karena ada suara itu di keranda itu kok berisik gitu ya. Pokoknya ada mendengar suara-suara aneh.
Oh, sumbernya dari keranda itu. Di keranda. Oke. Dia hirau, tidur lagi. Udahlah kata suaminya tuh, udahlah nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua kalinya nih, setelah tidur kembali, si cewek itu tidak bisa tidur, malah mendengar lagi suara yang kayak gitu. Waduh. Lantas si suami itu dibangunkan lagi. Kemudian cek suami nanti naon deui. Nah, ya tuh. Bun. Ya pokoknya seperti itu ya, bisa dibayangkan lah ya. lanjut. Goblok gitu. Detailing harus. Detailing harus. Nah, anjing gimana? Komedi goblok. Terus dibangunkan lagi. Ya, kemudian gitu. Nah, sedih goblok. Ya. Itu ada suara. Kenapa sih ada suara? Tapi semakin berisik, men. Semakin berisi. Semakin berisik suara jeritannya tuh. Oh, Nah, si suaminya nyeletuk gini. Setelah dibangunkan tuh, mungkin pertanda ada yang meninggal. Kayak gitu. anjir bisa selempeng itu ya. Iya, karena udah biasa sebenarnya. Akhirnya udah di situ, udahlah kamu nggak daripada dadanguan gitu maksudnya. Yang ngedenger Hal-hal yang aneh gitu. aneh mending udah tidur aja, paksain. Kedaukan lah ya. Ya, akhirnya tidur lagi. Cuman gak lama tuh, si suaminya masih tetap pules. Goblok pelor pisan Si istrinya mendengar suara ketukan pintu. Beda, bukan keranda ini mah. Bukan keranda. Bukan. Suara ketukan pintu dan akhirnya dia ngebukain lah pintu dan takutnya ada tetangga atau apa gitu. Ada seorang cewek Oke. di situ tuh sedang menangis. Sedang menangis. Katanya ada yang meninggal. Oh, memberikan info. Memberikan mungkin ya. info karena gak tahu kan istrinya. Ya udahlah yang dibutuhkan apa gitu kan, maksudnya oh kain kafan dan lain-lain gitu. Dia juga nggak sempat nanya siapa yang meninggal dah karena nggak takut juga. Gitu. Akhirnya dia langsung ke kamar. Si cewek disuruh nunggu di luar tuh. Ditunggu sebentar katanya. Langsung si ceweknya ke resepsionis. Si anjing. Aing denger enggak bangun suasana horor lah anjing siapa juga. Biar ngamis biar orang yang penakut jadi nggak takut gitu. Oke. Ke suaminya dibangunkan lah. Itu katanya ada yang meninggal, ada yang bukan nyamber atau ya, ada yang menginfokan, ada yang datang. Oh iya katanya. Akhirnya bangun lah. Karena yang tahu tempatnya si suaminya selain bapak dan ibunya gitu ya. Ya, Nyarilah kain kafan gitu ya. suaminya tuh. Pas itu tuh sambil mau ke depan sama istrinya. Tapi pas anehnya, pas ke depan udah nggak ada orangnya, Tri. Oh, nggak ada orang tamunya lah Ya ya. ada tamunya yang tadi infoin. Makanya si suaminya nanyain ke istrinya, kemana? Gitu. Lah tadi ada di sini gitu. Sampai itu tuh berisik lah. Si Pak RT lah langsung, Si mertuanya nih mertuanya tuh ngedenger. langsung ke bawah. Ngapain sih meren? Ditanyain ada apa? Ada apa ya? Gitu. Kata suaminya. Belum ini ada apa gitu. Enggak gitu. Enggak, katanya tadi ada yang meninggal Pak gitu, kata si Yang bilang bahwa tadi ada tamu yang memberi info bahwa ada yang meninggal. ada yang gitu. meninggal gitu. Oke, lanjut. Nah di situ selang berapa menit lah ngobrol di situ ya, ngobrolkan kejadian tadi. Tiba-tiba ada info dari masjid. Dari masjid ada info. Pengumuman gitu. Pengumuman. Nah si pengumumannya itu biasa, ada yang meninggal, benar. Pertanda si suami itu betul, berarti ada yang meninggal. Cuman yang bikin heran ini, setelah Pak RT datang dan mencocok logikan lah ya, ternyata yang datang itu kan cewek ya. Nah yang meninggal itu cewek itu, Dri. Bentar. Jadi yang memberitahu info bahwa ada yang meninggal tuh Ceweknya sendiri. ceweknya sendiri yang meninggal. Ceweknya sendiri yang meninggal. Cir, kreatif. Inisiatif. Mau ngaripukeun batu. Yang bikin anehnya gini, kan maksudnya dia nunggu itu paling berapa menit lah, 5 menit juga enggak. Pas datang udah nggak ada orangnya. Gak lama dari situ ada info. Nah yang bikin anehnya ini yang memperkuat, si cewek itu tuh meninggalnya di rumah sakit. Berarti otomatis nggak mungkin lah kalau dia ada di situ. Di situ ya.
Jadi dia masih ada di rumah sakit, infonya juga telat lah gitu kan. Jadi mungkin waktu pengumuman itu tuh ya masih di rumah sakit menuju Iya. ke rumahnya Menuju mungkin ke rumahnya mungkin gitu, sedang dipersiapkan. Iya. Nah Serem aneh kan, juga maksudnya siapa yang meninggal. Pokoknya tuh pas tadi sebelum kejadian ya, ya pokoknya ada cewek gitu, disebutin lah ciri-cirinya kayak gimana. Pas si Pak RT datang ke rumah dukanya pun cewek kan yang meninggalnya. Ikut kan si Pak Sutri ini tuh. Iya. Nah pas lihat mayatnya, si istrinya tuh ini bener yang ini gitu. Persis gitu. Jadi istrinya tuh lihat lah ya mayatnya tuh Lihat mayatnya. bahwa sama percis Karena- apa yang datang. Kenapa dia bisa melihat? Karena dia punya onda Pak RT itu. Aduh, jadi bisa melihat all access lah. Oh, akses oke. Anjir. Ini anjir data juga Kan kalau Pak RT mah suka pasti ikut nimbrung gitu kan, kalau ada yang meninggal pasti ikut ngurusin. ya pastilah karena RT lah ya RT. pengurus di situ Iya, harus membantu warganya. warganya sejahtera. Gitu. Waduh, ini sedikit review dari gua nih. Gimana coba pendapat lo? Menurut gua itu tuh sebuah energi anjing ya dan baik juga Om Hao. Berat. Sebuah energi yang tertinggal. Tertinggal. Jadi mungkin itu yang disebut kodam atau bukan kodam juga sih apa ya? Ruh Ruh yang Rudia gitu. Rudia cing sih ngaran. dia Nah, Rudia tuh datang duluan datang gitu. duluan karena kan menurut yang gua pernah dengar bahwa kalau orang yang udah meninggal akan masih berseliweran di daerah lingkungan itu selama 40 hari katanya. Cuman yang gua aneh itu ini dengan raganya cuy. Nah Begitu. itu sih terus menginfokan lagi ya. Ya menginfokan lagi yang kreatif lu tadi. Ya itu sih yang bingung. Kalau ruh bisa lah ya. Tapi kalau raga ini yang bikin gua heran. Nah itu sih Jadi sama raganya dia yang datang nih. anjir. Wah ini menurut gua serem sih serem. Sampai Yang bikin gua serem tuh memang relate ya. ya Kayak suara dari kerandanya dulu kan gua Nah, pernah begitu. denger lah ya mitos-mitos itu dan memang kejadian lah gitu dari suara keranda terus berarti jadi memang kebayang ada, lah memang gitu. ada mitosnya ya kalau keranda ya. Ada mitosnya Kalau lu kan RW kan babe tuh. Di kerandanya disimpan di rumah lu apa gimana? enggak di masjid. Oh di masjid. Ya, gua serem juga anjir. Nah kalau ini kan nggak tahu ya gua keterangannya, pokoknya di rumah Pak RT disimpannya gitu. Nah tapi yang ya mungkin masjidnya gimana atau mungkin RT-nya ya kebetulan pengurus masjid juga kan bisa jadi gitu. Iya. Tapi mungkin ya karena si mertuanya ini sering ya kan namanya juga RT menguruskan yang meninggal atau yang lain-lain sebagainya gitu. Jadi sekalian mungkin ya. Jadi lebih ke oh ya udahlah, ya memang itu menjadi kejanggalan juga. Tapi untuk suara itu memang katanya suka ada juga. Gitu, suara-suara pertanda. Iya. Ya gitu sih menurut gua ya kalau tentang kematian seseorang gitu pasti selalu meninggalkan pertanda dulu ke Ya, setiap kerabat-kerabatnya biasanya seperti itu ya. atau lingkungan. Dari orang-orang yang menceritakan banyaknya juga kayak gitu kayak memang. gitu. Kalau kakek gua tidak mengasih pertanda tapi dia cuman menginfokan. Benar sama kreatif kakek gua tuh. Jadi keren bisa Menginfokan kayak kumpul. menyuruh anak-anaknya kumpul. Pokoknya gitu. udah maghrib itu nggak tahu lah. Gua juga lupa kata ibu. Pokoknya sehabis maghrib kalau nggak salah kumpul aja. Tapi pas setelah pada datang, dia itu udah posisinya udah terlentang sendiri. udah berbaring. Nah, Udah ya. berbaring sendiri dan posisinya pun si tangannya tuh udah kayak yang meninggal gitu. Kayak yang di apa? Yasin kan, kalau udah di Yasinan udah posisinya kayak gitu. Nah udah kayak gitu. Sebelumnya juga wudu dulu. Bersih Beliau dulu. Ya mandi dulu, wudu dulu, bersih. Pokoknya Kok bisa gitu ya? Iya makanya gue heran. Pokoknya suruh datang aja gitu keluarga. Bisa apa ya, bisa tahu
dia itu akan meninggal gitu. Nah itu Bisa kok bisa tahu, bisa juga dia udah menyerahkan dirinya. Nah Anjir. itu Gue nggak tahu juga sih. Ini mungkin ada netizen juga yang lebih tahu ya, atau orang-orang yang punya spiritual tinggi. Bisa kita juga kan bisa so tahu ya. Pokoknya dapat pengalaman atau cerita aja seperti itu. Ya yang ingin dibahas juga lah gitu, Iya. ingin direview. Begitu deh kalau untuk yang keranda tadi. Wow. Itu tapi memang lah lu juga sempat dengar kan pastinya mitos-mitos seperti itu. Iya sempat. Ya memang segaris besar sih banyak sih ya yang Iya. mitos-mitos di perkampungan kayak gitulah gitu ya. Memang gua juga dari kecil memang takut sama keranda. Oh gitu. Dulu Iya gua sih. kalau waktu kecil nih ada yang meninggal nih, gua selalu ngumpet Oh iya. di kampung gua dulu misalkan ada yang meninggal, gua ngumpet pasti. Tapi ngumpet itu di kebun misalkan. Jadi gua tuh merasa aman di saat orang lain kayak menguburkan atau apa. Gua mau ngumpet aja di kebun. Wajir. Ya karena takutnya lah ya, karena saking takutnya. Tapi kalau ngomong keranda nih Nang, kalau menurut lu kita bahas sedikit aja lah ya, mumpung masih ada durasi. Oke. Lu pernah dengar lampor nggak? Oh pernah. Yang keranda Pernah terbang itu nonton tuh. filmnya juga gua. Nah, menurut lu itu gimana tuh Nang? Apakah benar seperti itu gitu kan? Tapi Karena itu termasuk urban legend juga di masyarakat setempatnya gitu. iya, Lampor itu udah terkenal daerah juga. mananya Podi orang teh? Jawa, kalau nggak salah. Jawa. Ya pokoknya gitu yang dan gua juga pernah Tapi lihat terbang gitu tuh keranda itu tuh. Cuman katanya kalau seseorang yang apa ya, yang gak sengaja ngelihat lampor itu, ya lampornya bakal mengejar dia gitu hingga meninggal dunia. Katanya seperti itu ya. Di mitosnya. mitosnya tuh. Ya gua sempat nonton filmnya, memang ramai juga itu. Iya, takut juga lah ya. Lampor, anjir. Tapi gua jadi sempat terpikir pengen menguak sejarahnya sih. Kalau misalkan datang ke sesuatu tempat itu yang mempercayainya, nah kita tanya-tanya sejarahnya seperti apa. Nah itu, dan banyak juga mungkin yang kita tidak ketahui Iya. tentang mitos-mitos Kan jadi kampung menarik itu. ya. Jadi tahu juga sejarahnya seperti apa gitu. Nah, dari jadi ada bahasan juga gitu. Soalnya kan gue percaya pasti ada awalnya. Itu maksudnya lampor keranda terbang itu pasti gimana sih awal pertamanya bisa seperti itu gitu. Iya, karena ilmu pengetahuan juga bagi kita ya. Atau barangkali ada yang mendengarkan orang sana langsung yang apa ya, Yang tahu, yang tahu Jelas, dan tinggal di sana gitu. Ramai dengan mitosnya. Boleh tuh di komentar. nah itu. Ya semoga juga kita bisa berkunjung lah ya Nang ke tempat-tempat di perkampungan kayak gitu Ya. yang ingin kita ketahui sejarahnya gitu. Betul, karena kita tidak hanya ingin mengetahui pengalaman orang saja, tidak ingin mereview saja, karena ingin juga mengetahui sejarahnya. Nah itu. Oke, mungkin ini udah lumayan panjang lah ya. Ya, Pembahasan kali ini. sepanjang jalan Kareta. Aduh, Gusti. Jadi kalau gue Darso. Iya, kata almarhum Darso seperti itu. Nah itu. Oke. Begitulah ya. Mungkin segitu aja. Mungkin kembali juga untuk kalian yang ingin diceritakan boleh dikirim lewat Gmail atau sosial media kita, boleh langsung aja di Sang. Tapi kalau yang di review ceritanya Nah, nanti kita langsung ceritain. Ya, mungkin segitu aja. Makasih banyak udah support terus kita, dengarkan terus ocehan-ocehan kita. Kita tutup aja lah. Oke, mungkin segitu aja. Gua Andri undur diri Gua Alda, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.